kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sosiologi politik dalam rekrumen politik. Jadi, rekrumen politik merujuk pada proses seleksi dan pemilihan individu untuk terlibat dalam aktivitas politik, baik secara calon legislatif, pejabat publik, ataupun anggota partai politik. Proses ini mencakup berbagai dinamika yang terkait dengan bagaimana individu dipilih dan dipromosikan untuk berperan dalam sistem politik. Dalam kajian sosiologi politik, rekrumen politik tidak hanya dipandang sebagai aspek atau teknis atau prosedural, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur, budaya, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama, ada definisi dan ruang lingkup rekrumen politik. Rekrumen politik mencakup mekanisme, saluran, dan proses di mana individu dipilih untuk masuk dalam arena politik, baik dalam konteks legislatif, eksekutif, maupun jabatan politik lainnya. Hal ini melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politis yang mempengaruhi siapa yang dapat menjadi politisi dan bagaimana mereka dipilih. Sosiologi politik dalam hal ini mengkaji bagaimana berbagai faktor sosial seperti kelas sosial, agama, etnisitas, gender, serta hubungan-hubungan kekuasaan mempengaruhi proses rekrumen ini. Dan yang kedua, pendekatan sosiologi politik dalam rekrumen politik. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrumen politik berfokus pada analisis hubungan antara individu dan struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Jadi dalam konteks ini, sosiologi politik menekankan bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Beberapa aspek penting yang dijelaskan dalam pendekatan ini. Yang pertama itu struktur sosial dan kelas sosial. Yang dimaksud dengan struktur sosial masyarakat termasuk kelas sosial memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang dapat mengakses posisi politik tertentu. Dalam banyak kasus, individu dari kelas atau elit ekonomi memiliki akses yang lebih besar terhadap saluran politik. Hal ini terjadi karena memiliki sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa pendidikan, jaringan sosial, maupun kekayaan untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, proses rekrumen politik seringkali mempengaruhi ketidaksetaraan sosial yang ada dalam masyarakat, dengan individu dari kelas bawah ataupun kelompok terpinggirkan memiliki akses yang lebih terbatas. Dan yang kedua itu jaringan sosial dan patronase. Jaringan sosial atau hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses rekrumen politik. Dalam hal situasi, rekrumen politik melibatkan sistem patronase, di mana individu dipilih atau diberi posisi politik berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga dengan orang yang sudah memiliki kekuasaan. Patronase ini seringkali berjalan melalui saluran informasi, seperti hubungan keluarga, teman, atau klien, yang dapat memperkuat ketidaksetaraan dan pembatasan partisipasi politik bagi individu di luar jaringan tersebut. Dan yang ketiga, ada peran institusi sosial. Jadi institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan media juga mempengaruhi proses rekrumen politik. Sebagai contoh, pendidikan formal memberikan akses kepada individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkarir dalam politik. Dan di sisi lain, media massa berfungsi sebagai saluran untuk mempromosikan tokoh-tokoh politik, dan seringkali media mengangkat individu-individu dari latar belakang tertentu, misalnya mereka yang berasal dari kalangan elit, yang lebih mudah diakses oleh publik. Dan yang keempat ada gender dan etnisitas. Dalam rekrumen politik, gender dan
etnisitas seringkali menjadi faktor menentukan siapa yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam rekrutmen politik. Dalam banyak masyarakat, peran gender tradisional membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Meskipun ada kemajuan dan beberapa dekade terakhir, perempuan seringkali dihadapkan pada hambatan struktural seperti diskriminasi atau stereotip yang membatasi ruang gerak mereka dalam politik. Begitu juga dengan kelompok etnis minoritas yang mungkin mengalami marginalisasi dalam proses politik, baik karena diskriminasi rasial maupun faktor sejarah yang mempengaruhi hubungan antara kelompok etnis dan negara tersebut. Dan yang kelima ada politik identitas. Dalam beberapa kasus, rekrutmen politik juga berkaitan dengan politik identitas, di mana individu dipilih atau dipromosikan berdasarkan identitas sosial, identitas tertentu, seperti identitas etnis, agama, atau budaya. Politisi yang mewakili kelompok-kelompok tertentu seringkali dipandang sebagai wakil dari kelompok tersebut. Dan dengan demikian rekrutmen politik bisa menjadi alat untuk memperkuat atau mengakomodasi berbagai identitas sosial dan struktur politik. Dan yang keenam, hubungan kekuasaan dan ideologi. Rekrutmen politik dalam perspektif sosial politik juga dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan ideologi yang dominan. Siapa yang memegang kekuasaan politik cenderung memiliki kontrol atas siapa yang dipilih untuk memegang posisi dalam sistem politik. Oleh karena itu, dalam sistem yang oligarkis atau otoriter, proses rekrutmen bisa sangat terbatas dan dikendalikan oleh kelompok yang sudah berada dalam puncak kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, meskipun terdapat keterbukaan yang lebih besar, ideologi dominan, misalnya liberalisme atau konservatisme, juga dapat mempengaruhi siapa yang direkrut, terutama dalam hal pemilihan calon politisi yang sesuai dengan nilai-nilai ideologis yang ada. Dan yang ketujuh ada mobilitas sosial dan akses ke politik. Sosiologi politik juga memperhatikan bagaimana proses rekrutmen politik berhubungan dengan mobilitas sosial. Dalam masyarakat yang lebih terbuka, individu berbagai latar belakang sosial dapat memiliki peluang untuk naik ke posisi politik. Sebaiknya, dalam masyarakat yang lebih tertutup, mobilitas sosial terbatas dan rekrutmen politik cenderung terkonsentrasi pada individu-individu dari kelompok elit yang sudah ada. Dan yang ketiga ada teori-teori sosiologi politik yang relevan. Maksudnya, dalam teori-teori sosiologi politik yang relevan ada beberapa politik yang dapat digunakan untuk memahami rekrutmen politik yang yaitu teori kelas sosial. Karl Marx atau Max Weber, teori ini menjelaskan bagaimana kelas sosial mempengaruhi proses politik, di mana individu dari kelas yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik, sementara yang bawah atau marginal seringkali terpinggirkan. Dan ada juga teori patrimonialisme dari Max Weber. Menurut Weber, sistem patronase atau patronalisme memainkan peran penting dalam proses rekrutmen politik, di mana loyalitas personal dan hubungan sosial lebih dominan dibandingkan dengan prosedur formal. Teori strukturalisme, menurut pendekatan ini, struktur sosial yang lebih besar termasuk dalam ekonomi dan politik menentukan siapa yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam rekrutmen politik. Dan teori politik identitas. Teori ini menekankan pentingnya identitas sosial dalam politik dan bagaimana identitas etnis, agama, dan gender dapat mempengaruhi individu dalam terlibat dalam politik. Yang keempat, implikasi rekrutmen politik dalam masyarakat. Proses rekrutmen politik tidak hanya
tidak hanya berpengaruh terhadap individu yang terlibat dalam politik, tetapi juga terhadap demokrasi dan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Ketika rekrutmen politik didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya elit atau kelompok mayoritas, maka kemungkinan terjadinya ketidaksetaraan dalam representasi politik meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi legitimasi sistem politik dan dapat menciptakan ketegangan sosial, karena sebagian besar kelompok dalam masyarakat merasa tidak terwakili dalam keputusan politik yang dibuat. Sebaliknya, jika rekrutmen politik lebih inklusif dengan mempertimbangkan keberagaman sosial, maka akan lebih banyak kelompok yang merasa terwakili. Dan ini dapat memperkuat legitimasi politik serta meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Nah, dari materi ini, dari penjelasan saya yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik menekankan bahwa proses rekrutmen tidaklah netral atau sekedar teknis, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya sosial, ekonomi, budaya, dan ideologis. Faktor-faktor seperti kelas sosial, gender, etnisitas, jaringan sosial, dan hubungan kekuasaan mempengaruhi siapa yang dapat terlibat dalam politik dan bagaimana mereka dipilih. Oleh karena itu, sosiologi politik menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan struktur sosial dalam politik. Serta bagaimana proses rekrutmen ini mencerminkan ketidaksetaraan atau inklusivitas dalam sistem politik. Baik, hanya itu penjelasan saya tentang pendekatan sosiologi dalam rekrutmen politik. Bila ada kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.